Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan masih triwulan 2 2024 ya. Meskipun hari ini tanggal 5 Oktober 2024 sudah di triwulan 3, tetapi belum ada laporan triwulan 3 yang keluar ya. Mungkin nanti di pertengahan Oktober baru ada. Kali ini kita akan membahas WIEM dan FISH ya. Kita akan melihat dari segi value-nya dan juga fundamentalnya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu mempunyai kriteria masing-masing dan cara men-screen masing-masing, sehingga apa yang kita bahas ini sekali lagi untuk edukasi. Kemudian pembahasan kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang kita dapat dari berbagai sumber yang ada, baik itu di bursa FX ataupun dari beberapa sekuritas yang kita lihat ya. Kemudian bila Anda mendapati bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bagi Anda ingin memberikan kontribusi, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang tersedia ya. Baik, kita akan membahas WIEM, Wismilak Inti Makmur Tbk ya, atau juga ini perusahaan di bidang rokok ya. Kita baru punya satu data di triwulan 2 ya. Kemudian dari semua data ini ya, dari semua data awal ya, data awal kita mendapati bahwa satu hal yang mendasar di sini yaitu free cash flow-nya ya. Free cash flow-nya ini minus. Free cash flow-nya TTM ya. Free cash flow TTM-nya minus, artinya bahwa mungkin perusahaan ini mempunyai misalnya piutang, sehingga mereka perlu mendanai dulu ya, mencarikan talangan lagi dulu sementara untuk bisa menggerakkan usaha mereka ya. Free cash flow-nya minus 17%, itu yang data awalnya yang bermasalah ya. Baik, kita lihat dulu dari segi keuntungan ya. Dari IPS dibandingkan dengan nilai bukunya, maka didapatkan itu keuntungan bersihnya 22,35%. Berarti ini keuntungannya sudah sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa keuntungannya. Yang kedua, dari segi, berarti kita masuk dari segi rasionya ya. Harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, berarti harga sekarang sudah 13% lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Namun untuk kita yang melihat bahwa maksimal harga yang kita tuju itu adalah PVV2, masih ada 77% dari harga sekarang menuju ke PVV2 itu 77% ya. Sehingga memang istilahnya proyeksinya tidak proyeksi dari yang terbaca sekarang ya, ini tidak multi bagger, tetap tidak bagger ya, tetapi hanya 77%. Tapi kita tidak tahu ke depannya, mungkin saja dia bisa bagger. Kemudian di maksimal beli 1.800-an, berarti sekarang ini diskonnya 49%. MOS-nya ya, margin of safety-nya itu 49%. Sehingga kalau kita beli sekarang, kita dapat diskon hampir 50%. Walaupun proyeksi baggernya ini tidak bagger ya. Kemudian perusahaan membagikan dividen ini 45%, sebelumnya ini 60%. Berarti ada terjadi penurunan pembagian dividen. Tetapi dari segi jumlah ini masih di sekitar 9% ya. Sehingga dividennya ini
besar. Berarti ya valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang besar. Kemudian kita cek dari segi ketahanan perusahaan tadi bahwa 3 datanya oke, hanya satu free cash flow-nya yang minus. Ini concern terbesar kita. Kemudian untuk saham yang ada di bursa ini 52%, tetapi yang ada di masyarakat ini 30%, retailnya 30%. Oke. Jadi simpulan sementara kita untuk perusahaan ini ya. Untuk perusahaan ini yang kita dapati bahwa perusahaan ini untungnya sangat besar seperti konsumer lainnya, untungnya 22%. Meskipun mereka dikenai cukai yang besar, tetapi untungnya masih sangat besar ya. Sehingga dari data yang kita dapatkan di sini bahwa harga sekarang, berarti ini harga permasalahannya ya. Kalau kita mau menuju ke PBP di bawah 1, tentu saja harga harus turun dulu ya, yang pertama. Kemudian yang lainnya tidak masalah. Yang kedua free cash flow. 2 data ini yang mesti kita tunggu ya. Untuk ini, kalau untuk istilahnya yang maksimal kita menunggu ya, nanti 2 data ini ya. Bagi yang dividen investing ini kalau misalnya mulai 9%, oke. Tetapi yang kita khawatirkan untuk proyeksi ke depan ini ya, karena free cash flow-nya minus ya. Ini tentu saja kita concern lebih jauh dulu ya, karena kita lihat apakah ada nanti berefek kepada misal dari segi book value-nya atau tidak ya. Kalau misalnya di triwulan berikutnya tidak ada pengaruhnya, ataupun juga nanti ke hutang misalnya, kalau tidak ada mungkin saja ini tidak apa-apa ya. Tetapi karena ini sudah TTM ya, artinya disetahunkan, ini termasuk besar juga ya. Free cash flow-nya minus 17% itu termasuk besar karena disetahunkan, bukan annualized ya. Baik, itu dulu pemahaman saya tentang WIIM ya. Terlepas masalah perusahaannya perusahaan apa, misalnya kalau Anda punya preferensi tentang produk-produk ya, ini adalah produk rokok berikutnya ya. Lanjut, kita akan membahas yang kedua, ini Fish FKS Multi Agro ya, bergerak di bidang perdagangan umum ya, pengangkutan umum, industri dan jasa ya, distributor, pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran. Ini salah. FKS Multi Agro Fish. Maaf ya, kita cek dulu. FKS Multi Agro ini bidang memproduksi dan memperdagangkan dalam negeri dan internasional itu produk perikanan, biji jagung, dan produk kedelai ya. Tadi salah data ya. Baik, jadi FKS Multi Agro ini tentang produk perikanan, biji jagung, dan istilahnya agro ya, multi agro. Jadi segala hal yang berhubungan dengan perkebunan ya. Baik, yang pertama dari segi data awal, di sini satu data yang kita dapati di sini bahwa hutangnya ini, kalau menurut saya ini dalam artian bahwa hutang kepada vendor ya, hutang kepada vendor ini hampir 2 kali lipat. Hutangnya ini sudah 175% dari modal ya. Modalnya 5.000, ini mungkin hutangnya mungkin ini di 11.000, di 11.000-an, anggaplah 11.000-an seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke ini tadi data awal ya. Sekarang kita ke rasio ya.
Yang pertama, keuntungannya ini 17,9%. Seperti biasa bahwa produk konsumer ini tentu saja keuntungannya sangat besar, 17%. Harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaannya ya. Ini saya memang agak terlambat membahas ya. Dari awal keluar ya, ini mungkin sudah ada reaksi dari pasar sehingga di 11.000. Mungkin kalau saya membahas dari awal mungkin masih di harga di bawah ya. Untuk sekarang ini ya, untuk sekarang harganya ini sudah 11.000 ya. Coba kita cek dulu dari segi sebelumnya ya, waktu awal-awal dia keluar ya. Kita cek di awal keluar dulu ya. Triwulan 2024 triwulan 2, kita search company fish itu tanggal 31 Juli ya, tanggal 31 Juli. Oke, tanggal 31 Juli. Tanggal 31 Juli itu dia ada 6.800 ya. Oke. Tanggal 31 Juli itu dia 6.800. Pada saat itu valuasinya murah ya. Kita cek untuk yang saat itu dulu ya. Pada saat dia keluar itu untuk price dibanding PBP ini tetap saja di atas ya, tetapi untuk valuasi maksimal beli ini valuasinya murah. Kalau kita membahas hari ini 11.500, valuasinya sudah jadi mahal ya. Ini saya memang agak terlambat membahasnya, baik, karena kemarin concern kita bahwa dia hutangnya ini tinggi ya, satu. Baik, hutangnya tinggi, jadi pembahasan kita agak di ujung. Kalau kita melihat dari harga hari ini ya, yang pertama ini bahwa harga sekarang ini sudah hampir PBP 1 ya, hampir PBP 2 sudah ya, hampir menuju sampai ya, hampir sampai. Kalau di harga sekarang berarti kita targetnya di PBP 2 11.775, berarti tinggal 2% ya, tinggal 2% untuk sampai ke PBP 2 ya. Ini sudah sangat dekat sekali ya. Yang kedua, untuk sekarang kalau kita beli sekarang, dia valuasinya juga sudah mahal ya. Valuasinya juga sudah mahal. Sehingga untuk beli sekarang ini kita harus menambah 9%, dan untuk target hanya tinggal 2% ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi dividen, perusahaan ini membagikan dividennya besar 43%, tetapi untuk dividen yieldnya, karena harganya tadi sudah naik tinggi ya, otomatis dividen yieldnya menjadi turun di sekitar 4%. Sehingga yang terjadi adalah valuasinya mahal dan dividen sudah bagus, dividen sudah memenuhi kriteria, tetapi masih kecil ya, seperti itu. Kemudian dari segi tadi hutangnya ini, dari segi ketahanan perusahaan, hutangnya ini sudah di atas kriteria. Kemudian juga yang lain-lainnya ini oke ya. Dalam artian oke adalah bahwa memang semuanya ada di bursa dan non marketnya 10%. Masih di atas. Kalau FCA tidak ada kemungkinan FCA ya. Kemudian tetapi volatilitas harga naik tinggi dengan cepat, iya. Dalam artian bahwa karena ini jumlah saham di bursa hanya 10%, kalau dia naik dia bisa naik dengan cepat, kalau dia turun juga bisa turun dengan cepat. Tetapi karena dia punya dividen, sehingga perusahaan ini kalau turunnya mungkin akan sambil tertahan ya, tidak langsung merta turun jauh, tetapi ada penahanan ya, karena di sini ada dividen juga. Meskipun jumlahnya masih kecil, tetapi ada tertahan-tahan di situ ya. Baik, kita ambil kesimpulan sementara untuk fish ini berarti bahwa
Segi keuntungan oke. Kemudian di sini berarti IPS-nya tidak masalah, yang jadi masalah ini harga karena tadi sudah sangat tinggi ya. Kemudian tadi waktu awal dia keluar di harga 6.800-an, valuasinya yang masih murah tetapi sekarang sudah mahal. Kemudian kita cek lagi bahwa di sini dividennya karena sudah DPR-nya sudah besar, berarti dividennya tidak perlu kita cek. Kenapa? Karena memang tinggal harga yang turun ya. Di sini harga yang turun, bukan masalah dividennya, karena DPR-nya sudah besar, berarti harga yang mesti turun. Kemudian terakhir, hutang kepada vendor ini sebaiknya lebih turun lagi ya. Baik, simpulan saya untuk perusahaan ini, bagi yang capital gain tadi, tentu saja harga bisa naik dengan cepat atau turun dengan cepat karena keuntungannya karena retailnya hanya 10%. Karena itu di sini harga bisa naik dengan cepat dari 6.800 ke 11.000 karena retailnya memang tidak banyak, sehingga pengendali ya bisa menaikkan harga dengan cepat. Oleh karena itu, bagi kita yang dividend investor dan value investor, tentu saja kita akan menunggu lagi. Yang pertama harga, kemudian hutangnya ini lebih murah. Jadi harganya lebih murah, hutangnya lebih berkurang ya, seperti itu ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua, yaitu WIIM dan Fish. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.